Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terhormat kepada Ibu Murni Winarsi selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkenalkan saya Perma sebagai moderator untuk presentasi dan diskusi hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan yaitu penyampaian materi dari kelompok 4 yang beranggotakan Tauri, Nabila, Reina, Niska, Arianti, dan Ari. Untuk mempersingkat waktu kepada kelompok 4 dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin share screen ya teman-teman. Teman-teman udah bisa lihat belum share screen-nya? Udah, Bil. Oke. Baik teman-teman, langsung saja. Hari ini kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Berikut nama dari teman-teman kelompok saya, ada Tauri Afsar Ara, saya sendiri Nabila Rahmanita, Reina Aulia Fatiha, Neiska Salma Safitri, Arianti Indasari, dan Arif Wicaksono Indarto. Sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan, terdapat pendahuluan dan selanjutnya akan disampaikan oleh Arianti. Kepada Arianti, dipersilakan. Oke, terima kasih Abil. Pendahuluannya yaitu yang pertama ada semakin pesatnya perkembangan teknologi menuntut manusia agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Manusia harus bersifat dinamis dalam menghadapi setiap perubahan tersebut. Dalam upaya menghadapi perubahan, manusia melakukan suatu proses yang disebut belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut dilihat dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Terdapat banyak teori mengenai bagaimana manusia dapat belajar. Salah satunya adalah teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori Bandura yang sangat terkenal adalah teori pembelajaran sosial atau social learning theory yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Next. Selanjutnya itu ada biografi Albert Bandura. Ia merupakan seorang psikologis dari Kanada yang lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Mundere, Kanada. Ia mendapat gelar sarjana muda di bidang psikologi di University of British Columbia pada tahun 1949 dan melanjutkan studinya ke University of Iowa pada tahun 1952 dan mendapat gelar PhD. Nah, dia ini suka meneliti beberapa kasus. Di antaranya itu ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini menjadi awal teorinya terhadap perubahan perilaku seseorang. Salah satu eksperimen yang terkenal yang dia lakukan adalah Bobo Doll eksperimen. Untuk lebih jelasnya mengenai Bobo Doll eksperimen ini akan dibahas melalui video nanti. Selanjutnya akan dibahas oleh Neiska. Yang kedua ada teori belajar sosial. Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori belajar sosial memandang sebagian besar perilaku manusia dipelajari secara observatif lewat modeling. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman yang tak terduga atau vicarious experience. Vicarious learning adalah pembelajaran dengan mengobservasi orang lain. Terus meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain.
Fakta ini menantang ide behavioris bahwa faktor-faktor kognitif tidak dibutuhkan dalam penjelasan tentang pembelajaran. Bisa di next. Teori belajar sosial Albert Bandura memaknai bahwa peserta didik memiliki sifat yang pertama, ada intensionalitas. Peserta didik adalah perencana yang bukan hanya sekedar ingin memprediksi masa depan, tetapi intens membangun komitmen proaktif dalam mewujudkan setiap rencana. Yang kedua, memprediksi. Peserta didik memiliki kemampuan mengantisipasi hasil tindakan dan memilih perilaku mana yang dapat memberi keberhasilan dan perilaku yang mana untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga, reaksi diri. Peserta didik lebih daripada sekedar berencana dan merenungkan perilaku ke depan karena manusia juga sanggup memberikan reaksi diri dalam proses motivasi dan meregulasi diri terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Yang keempat, refleksi diri. Kemampuan manusia merefleksi diri membentuk kepercayaan diri dari manusia bahwa manusia sanggup melakukan tindakan-tindakan yang akan menghasilkan efek yang diinginkan. Yang ketiga, ada ciri-ciri. Ciri-ciri teori pemodelan Bandura. Yang pertama, unsur pembelajaran utama ialah perhatian dan peniruan. Yang kedua, aku model bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, pelajar meniru suatu kemampuan dan kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Yang keempat, pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Yang kelima, proses pembelajaran meliputi perolehan mengingat penilaian dengan tingkah laku dan timbal balik yang sesuai diakhiri dengan penguatan yang positif. Oke, jadi yang selanjutnya ini ada asumsi awal. Jadi asumsi awal pandangan teoritis Bandura dalam teori belajar sosial adalah bahwa pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan atau imitation dan pemodelan atau modeling. Di mana dalam imitation atau modeling ini, individu memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ia tiru dan juga frekuensi serta intensitas peniruan yang hendak ia jalankan. Imitation atau modeling sendiri adalah jenis pembelajaran perilaku tertentu yang dilakukan tanpa harus melalui pengalaman langsung. Dalam imitation atau modeling, terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku tertentu yang sama efektifnya dengan penguatan langsung untuk memfasilitasi dan menghasilkan peniruan. Mediasi internal sangat penting dalam pembelajaran karena saat terjadi adanya masukan indrawi yang menjadi dasar pembelajaran dan perilaku dihasilkan. Terdapat operasi internal yang mempengaruhi hasil akhirnya. Selanjutnya ada konsep Bandura. Konsep Bandura yang pertama adalah determinisme timbal balik atau reciprocal determinism. Reciprocal determinism ini adalah tindakan manusia yang dihasilkan dari interaksi 3 variabel, yaitu lingkungan, perilaku, dan reciprocal. Inti dari reciprocal determinism ini adalah bahwa manusia memproses informasi dari model dan mengembangkan gambaran simbolis perilaku melalui pembelajaran yang bersifat coba-coba, kemudian disesuaikan dengan manusia. Pola reciprocal determinism ini menggunakan umpan balik, sampai akhirnya menemukan perilaku yang tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Konsep yang kedua adalah self-efficacy atau kepercayaan diri. Self-efficacy adalah faktor person atau kognitif yang memainkan peran penting dalam teori pembelajaran Bandura. Self-efficacy yakni keyakinan bahwa seseorang bisa menguasai situasi dan menghasilkan perilaku yang positif. Tinggi rendahnya self-efficacy berkombinasi dengan lingkungan, baik yang responsif maupun tidak. Yang pertama, bila self-efficacy tinggi dan lingkungannya pun responsif, maka kemungkinan hasilnya adalah kesuksesan. Tetapi, bila self-efficacy-nya rendah dan responsif, manusia bisa menjadi depresi. Kemudian, bila self-efficacy-nya tinggi, akan tetapi lingkungannya tidak responsif, maka manusia akan berusaha keras untuk mengubah lingkungannya. Dan yang terakhir, bila self-efficacy rendah dan lingkungannya pun tidak responsif,
maka manusia akan merasakan apati, mudah menyerah, dan merasa tidak berdaya. Oke, selanjutnya masuk ke bagian yang keenam, yaitu tahap belajar. Di sini terdapat tahap belajar observational learning yang terbagi menjadi ke dalam 4 tahap. Yang pertama itu ada namanya atensi atau attention, di mana dalam diri seseorang itu harus memberikan perhatian terhadap model dengan cermat. Kemudian tahap yang kedua adalah retensi atau retention, yakni dalam mengingat kembali perilaku yang ditampilkan oleh model yang diamati, maka seseorang perlu memiliki ingatan yang bagus terhadap perilaku model tersebut. Kemudian, tahap yang ketiga adalah reproduksi. Reproduksi di sini maksudnya itu pembentukan perilaku atau behavior formation, di mana memberikan perhatian untuk mengamati dengan cermat dan mengingat kembali perilaku yang telah ditampilkan oleh modelnya. Setelah itu adalah mencoba menirukan atau mempraktikkan perilaku yang dilakukan oleh model tersebut. Dan tahap yang keempat atau tahap yang terakhir adalah motivational dan reinforcement, yakni mencakup dorongan dari luar dan penghargaan, serta penguatan terhadap diri sendiri untuk melakukan perilaku yang dimodelkan. Selanjutnya ada implementasi. Di sini terdapat beberapa implementasi teori belajar Albert Bandura. Yang pertama, mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Yang kedua, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. Yang ketiga, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Kemudian selanjutnya adalah dengan menggunakan musik, kemudian menciptakan suasana riang, menciptakan teknik penyajian materi yang bervariasi, dan mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan. Oke, bagian ke-8 ini akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari teori belajar sosial Albert Bandura. Untuk yang pertama yakni mengenai kelebihan. Kelebihan yang pertama, teori ini menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif. Nah, jadi sebenarnya teori Albert Bandura ini bisa dikatakan lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya, karena teori ini menekankan bahwa itu tadi lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sifat kognitif, di mana Bandura memandang tingkah laku manusia itu bukan semata-mata refleks atau stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat dari interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Kemudian untuk kelebihan yang kedua, menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Pendekatan teori belajar sosial ini lebih menekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Jadi selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak, di mana penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial, dan juga kognitif. Selanjutnya untuk yang kelemahannya, yang pertama diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Jadi teori pembelajaran sosial Albert Bandura ini sebenarnya dapat dikatakan sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Karena teknik pemodelan Albert Bandura ini adalah dengan mengenal peniruan tingkah laku, dan ada kalanya cara penilaian tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Kemudian kelemahan yang kedua, manusia membentuk tingkah lakunya melalui peniruan atau modeling, pasti terdapat sebagian individu yang akan meniru tingkah laku yang negatif. Nah, untuk hal ini, sorry belum selesai. Nah, untuk yang ini, jika manusia belajar membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling itu, sudah pasti kan nantinya terdapat sebagian individu akan meniru tingkah laku yang negatif gitu. Termasuk juga nanti perlakuan yang akhirnya tidak diterima di dalam masyarakat.
Oke, boleh di next. Untuk berikutnya kita contoh kasus. Kasus pertama. Kasus pertama ini kisah dari Ajin, seorang perawat terkenal. Abdullah lahir pada hari Senin, tanggal 29 Januari 1962 dengan nama lengkap Ian Himestiar. Beliau adalah putra tertua dari 4 bersaudara, pasangan Hernan, Kolonel Letkol Haji, Engkus Keswara, dan Nyonya Haji Yedi Rahayati. Tokoh yang saat ini lebih dikenal dengan nama Ajin ini merupakan salah satu pengusaha sukses serta pendakwah terkenal yang ada di Indonesia. Sosok paling berpengaruh dalam kehidupannya adalah adiknya, Agung Gun Martin. Walaupun adiknya yang mengalami pembunuhan total, dia tetap sabar. Ajing masih ingat sewaktu adiknya berkata, kalau orang lain punya bekal untuk pulang dengan berbuat sesuatu, saya ingin mengumpulkan bekal pulang dengan sabar, pantang menyerah, dan gigih dalam menggali ilmu di kala kondisinya itu. Sosok adik yang pantang menyerah menjadikan adiknya sebagai role modelnya sehingga timbul keinginan untuk mengikuti tindakan karakter tersebut atau imitasi. Poin pertama, faktor pertama, biasanya lingkungan keluarga yang religius atau disiplin yang diterapkan oleh ayahnya serta ibunya membuatnya terbawa sikap yang disiplin dalam mengelola bisnis dan tumbuh jiwa religiusnya. Yang kedua, adanya kemauan yang kuat dalam diri Ajin untuk menjadi sukses. Hal ini terlihat manakala beliau harus menyelesaikan kuliahnya di jurusan Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan diri seorang supir. Yang ketiga, mengamati adiknya yang tetap gigih untuk berkuliah. Poin kedua yaitu dampak. Yang pertama, dampak positif berupa pengetahuan serta kesadarannya mengamati apa yang dilakukan adiknya dalam menjalani hidup yang susah dengan perjuangan. Dari hal itu, dia berusaha untuk sama seperti adiknya dalam hal semangat pantang menyerah untuk membangun bisnis. Yang kedua, dampak afektif. Aji mengagumi sosok adiknya yang tak kenal menyerah untuk terus melanjutkan pendidikannya. Karena itulah timbul perasaan semangat pantang menyerah untuk membangun bisnis. Dalam hal ini artinya seorang yang belajar pada lingkungan nyaman dengan sikap baik dan semangat dalam mengerjakan sesuatu, maka pada intinya dia pun akan menjadi pribadi yang baik dan berenergi. Yang ketiga, dampak negatif. Adiknya yang pantang menyerah dijadikannya role model sehingga timbul keinginan dari diri Ajin untuk mengikuti tindakan karakter tersebut. Kesimpulan dari kasus Ajin. Dari kisah Ajin, seorang yang berada pada lingkungan yang baik, maka pada nantinya dia pun akan menjadi pribadi yang baik. Banyaknya sosok-sosok manusia yang baik di lingkungan sekitar kita secara tidak langsung membuat kita ikut kebaikan yang ada melalui permodelan simbolik dari seorang yang hidup di sekitar kita yang dikagumi. Ajin menjadi seorang pengusaha sukses karena kegigihannya dalam mengembangkan bisnis, dan ini dia belajar pantang menyerah dari adiknya semasa hidup. Selanjutnya ada kasus kedua dari teori belajar Albert Bandura. Kalau tadi kan kita kasih kasusnya nih, role model dalam hal kebaikan ya teman-teman. Nah, ini di kasus kedua ini ada juga loh role model yang kayak dampaknya tuh negatif gitu. Nah, ini ada Andrew Conley, Dexter di dunia nyata. Andrew Conley adalah seorang remaja Amerika berumur 17 tahun yang membunuh adiknya yang berumur 10 tahun, Connor Conley, karena dia merasa bahwa adiknya bersalah dan jahat. Pada tanggal 28 November 2009 pada malam hari, Andrew melaporkan kepada kepolisian Georgia bahwa dia telah membunuh adiknya tersebut. Dia terinspirasi dari salah satu serial Amerika, yaitu Dexter. Dexter ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Dexter yang bekerja membangun kepolisian untuk menyelidiki kasus-kasus pembunuhan seperti seorang analis blood spatter pattern analyst. Di samping pekerjaannya di kepolisian, ternyata dia juga bekerja sebagai serial killer yang membunuh target-targetnya yang menjadi tersangka dari kasus-kasus yang dianalisanya. Dari kasus yang kedua ini, kita bisa ambil nih faktor sama dampaknya itu kayak gimana. Nah, ya ini faktornya itu yang pertama adanya rasa kagum yang berlebihan terhadap tokoh fiksi dalam film Dexter, sehingga membuat Andrew ingin meniru perbuatan yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Nah, poin satu ini, kalau misalnya dia rasa kagumnya itu dalam hal yang positif, itu kan jadinya dampaknya kan baik ya.
Nah, cuman kalau misalnya negatif, ini tuh jadi gone wrong banget gitu, jadi salah. Oke. Nah, yang kedua ada kurangnya pengawasan, dampingan, dan didikan dari orang tua saat penayangan dan pemilihan program televisi. Nah, yang seperti kita ketahui, sampai sekarang aja juga yang ada di televisi itu kan nggak semuanya bisa dikonsumsi oleh anak di bawah umur. Nah, sedangkan anak di bawah umur ini kadang juga nonton TV tuh jauh dari pengawasan orang tua. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi, kita harus waspada. Yang ketiga, adanya khayalan yang tinggi. Yang keempat, situasi yang memungkinkan untuk melakukan apa yang selalu ingin Andrew lakukan sejak berusia 8 tahun, yaitu membunuh orang seperti tokoh Dexter. Balik lagi, dia kayak termotivasi oleh tokoh Dexter di film yang dia tonton nih, jadi dia ada keinginan untuk membunuh orang bahkan sejak masih berusia 8 tahun. Dari kasus ini timbul tiga dampak nih. Yang pertama ada dampak kognitif, berupa pengetahuan yang masuk ke dalam pikiran Andrew yang tadinya ia tidak tahu mengenai sosok Dexter dan cara-cara membunuhnya menjadi tahu. Pikirannya pun berubah karena menganggap membunuh bukanlah hal yang salah. Yang kedua ada dampak afektif. Hal yang mengaruhi Andrew adalah kesukaannya pada hal-hal yang berbau kriminal seperti pembunuhan. Dia bahkan mengagumi sosok Dexter secara berlebihan sehingga serial Dexter ini telah mengubah kesenangan dan kesukaannya terhadap hal-hal yang tabu di mata masyarakat. Yang ketiga, ada dampak konatif adalah dampak terparah yang mengaruhi Andrew karena pada akhirnya dia jadinya tuh ngebunuh adiknya tanpa ada rasa belas kasihan sama nggak ada alasan yang jelas. Dari kasus ini kita bisa menyimpulkan, tentu saja dari sisi media, terkadang nggak ada proteksi yang ketat yang dilakukan oleh media dalam penayangan acara TV, sehingga mengaruhi dan membawa dampak yang sangat buruk, terutama terhadap remaja yang menyaksikan tayangan yang negatif, dapat secara tidak langsung memengaruhi mereka. Lambat laun, moral anak bangsa juga akan menjadi rusak apabila penayangan seperti ini dibiarkan untuk disaksikan bahkan untuk anak di bawah umur. Banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan, di antaranya sifat mereka yang terpengaruh oleh apa yang mereka saksikan, cara atau gaya hidup mereka otomatis juga berubah, seperti halnya yang terjadi pada Andrew yang pada dahulunya merupakan anak yang normal, berubah menjadi anak yang keras dan kriminal. Tentu saja ini membawa dampak yang sangat buruk untuk generasi bangsa. Maaf, Abil, lanjut ke video dulu aja, Bil. aja, Bil. Ya, sudah terlihat ya teman-teman. Share screen-nya. What do you think? Can we Suaranya kedengaran nggak teman-teman? Kedengaran, Bil. Kedengeran teman. only learn through direct experience? What do you think? Can we only learn through direct experience or also from studying others? Psychologist Albert Bandura came up with an interesting experiment to answer that exact question and form a theory. Bandura came up with the social learning theory in the 1960s, a time dominated by scholars who didn't believe Bandura's idea and argued that learning was always the result of classical and operational conditioning. To prove that children can learn by mere observation, Bandura came up with the Bobo doll experiment, a set of controversial studies which involved preschool children, adult models, and a stand-up punch doll.
In the first set of experiments, the children were seated alone in a corner of the room. From there, they observed an adult actor aggressively kicking and scolding the Bobo doll for about 10 minutes. Afterwards, the same child was put into a new playroom where another adult deliberately frustrated the child by taking away the toys the child played with. The frustrated child was then put back into the room with the Bobo doll, where Bandura and his team made the following 3 observations. 1. Children who initially saw the adult punching the doll often copied the behavior. 2. Boys were 3 times more likely to do so. 3. Boys reproduced the behavior twice as often if they observed a man do it compared to boys who observed a female actor. Girls were also more influenced by same-sex models. To find out if movies would have the same effect, Bandura let some children watch the model live and others watch it on video, or as a cartoon animation. As all 3 groups showed similar responses, Bandura concluded that children imitate others regardless of where they have seen the behavior. In the last variation of the experiments, Bandura wanted to know if the children would act differently when the models were reinforced or punished for their behavior towards the doll. Now, the children first saw the actor hit the doll and then observed another adult enter the room. This second adult would then react to the actor. These last results showed that it did not make much of a difference to the children whether the aggressor was praised or not. However, the kids who saw that the model was punished displayed much less aggression later, an effect which was especially true for girls. In other words, seeing others being rewarded does not necessarily motivate us to copy their behavior. Seeing others being punished, on the other hand, can significantly diminish our will to copy it. The fact that Bandura was able to prove that children also learn by observing others was a breakthrough in psychology. As a consequence of his findings, scholars and government officials argued that we should ban violence in films and games. Others suggested that the Bobo doll studies are not studies of aggression, but rather show that the children are simply motivated by the desire to please adults or act like them. Bandura and his co-author Richard Walters later defined 5 key tenets of the social learning theory. 1. Learning is a cognitive process that takes place in a social setting. 2. Learning can occur by observing behavior and the consequences of such. 3. Learning can happen without an observable change in behavior because we may learn without displaying what we have learned. 4. Reinforcements play a role but are not entirely responsible for learning. 5. Cognition, behavior, and environment all mutually influence each other, a process called reciprocal determinisms. Bandura, who in college attended a psychology course only to kill time, soon became passionate about the topic, and then one of the most cited psychologists in history. About reality, he said, most of the images of reality on which we base our actions are really based on vicarious experience. What do you think? How much of your learning comes from observing others? And if you learn socially, who are your greatest teachers? Balik kesimpulannya, Bil. Oke, jadi dari video tadi dan presentasi tadi dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama itu, prinsip dasar belajar menurut teori ini adalah belajar sosial dan menolak individu terjadi melalui peniruan atau imitation atau modeling. Nah, jadi teori belajar ini juga masih memandang pentingnya conditioning seperti yang ada di teori behavioristik, yaitu seperti reinforcement ataupun punishment. Jadi nantinya seorang individu akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada penerapan proses belajar sosial Bandura ini bergerak terus-menerus. Nah, dan konsep dari pembelajaran ini bergantung pada 3 faktor. Yang pertama itu ada lingkungan, perilaku, dan yang terakhir ada kepribadian. Teori belajar Bandura ini adalah pembelajaran vicarious learning atau mengobservasi orang lain. Karena
Karena itu perlu adanya kemampuan kognitif dan juga kemampuan sosial. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada? Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilahkan raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Di sini udah ada 5 orang. Yang pertama ada Elvira. Kepada Elvira dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Saya Alvira Nurkalahi, izin bertanya, sebutkan beberapa contoh dari vicarious learning. Terima kasih. Kelompok 4, pertanyaannya ya, mau ditampung dulu apa langsung dijawab? Boleh ditampung dulu aja, moderator. Terus selanjutnya ada Dwi. Pada Dwi disilahkan. Oke, makasih Permas. Izin bertanya kepada kelompok, bagaimana aplikasi teori belajar Bandura dalam mengubah perilaku belajar siswa yang darinya tidak suka menjadi suka? Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Latifa Milani. Baik, terima kasih kelompok. Saya ingin bertanya, bagaimana contoh penerapan salah satu ciri-ciri teori pemodelan Bandura yang menyatakan pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Terima kasih. Selanjutnya Dahlia. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya kepada kelompok. Sebelum ke pertanyaan, kita tahu kan kalau sekarang itu zaman globalisasi, di mana banyak sumber-sumber untuk setiap orang mencari informasi, kayak dari internet, televisi gitu. Dan semua sumbernya itu nggak positif, jadi ada yang negatif, ada yang kayak bohong gitu atau hoax. Terus tadi dalam teori belajar sosial, manusia membentuk tingkah lakunya melalui peniruan. Jadi yang ditanyakan, bagaimana cara agar individu atau khususnya peserta didik dapat meniru tingkah laku yang positif saja dan mencegah atau mengurangi yang negatif. Terima kasih. Selanjutnya Anida. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan dari Anida, yaitu bagaimana teori belajar sosial Albert Bandura dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan interpersonal seseorang. Terima kasih. Yang terakhir ada Dinda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin bertanya untuk kelompok, mengulik dari teori-teori yang kemarin sudah kita pelajari, adakah atau teori mana menurut kelompok yang relate gitu sama kehidupan kita yang bisa kita pakai sebagai acuan dalam pembelajaran? Kita tahu kan kalau kita ini kan sebagai calon guru nih. Jadi dari teori kemarin tuh kira-kira mana sih yang cocok atau yang bisa kita ambil gitu buat jadi acuan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kita akan beri waktu kepada kelompok untuk mendiskusikan jawabannya. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, kelompok disilahkan untuk mendiskusikan jawabannya. Oke, sebelumnya terima kasih moderator dan teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Kelompok kami minta waktu mungkin sekitar 10-15 menit untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kemudian Haikal boleh ini enggak? Jadi dari kelompok kita ini kayak ada quizzes gitu. Kira-kira mau nanti setelah kita jawab pertanyaan atau sambil nunggu kita diskusi terus quiznya boleh di-share? Haikalnya atau dari kelompoknya?
dari kelompok. Cuma maksudnya minta pendapat Haikal sebagai PJ gimana baiknya. Boleh. Boleh di-share dari sekarang ya. Jadi sambil nunggu kelompok diskusi, Ya. teman-teman boleh sambil coba ngerjain kuisnya. Oke, linknya udah ada di chat Zoom teman-teman ya. Boleh langsung join. Terima kasih. Oh ya, waktunya mungkin kita kasih waktu 3 menit aja buat gabung ke linknya, biar teman-teman bisa langsung ngerjain juga. Oke teman-teman, karena udah jam 10.46, kita mulai ya kuisisnya.
Oke, sebelumnya makasih teman-teman yang udah ikut quizisnya. Tadi udah dilihat kan ya skornya. Jadi kita cuma ambil skor yang paling tinggi, 3 teratas. Tadi tuh namanya ada Faisal, terus ada Elvira, sama ada Dini. Nanti buat 3 orang itu boleh nanti teman-teman kelompok dihubungin. Makasih juga teman-teman yang lainnya udah mau ikut soal quizisnya. Oke, selanjutnya mungkin moderator kelompok boleh langsung jawab pertanyaannya tadi ya. Ya, silahkan. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Elvina. Contoh pembelajaran vicarious learning. Jadi persennya ada 2, yang positif dan negatif. Saya sebutkan dulu dari yang positifnya, yaitu contohnya yang pertama ada belajar di Seoul setelah melihat seseorang melakukannya. Yang kedua, meniru kebiasaan belajar dari siswa lain agar mendapat nilai akhir yang lebih baik. Yang ketiga, seorang ibu meniru ibu lainnya yang sukses dalam mendidik anaknya. Yang keempat, belajar menjahit dengan menonton video online. Yang negatifnya, meniru kebiasaan minum minuman keras dan pergaulan bebas antara pemuda dan pemudi. Yang kedua, meniru kebiasaan merokok. Yang ketiga, meniru gaya berpakaian yang bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku. Apakah dijawab? Baik, terima kasih Arif jawabannya. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Anida ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana teori belajar sosial Albert Bandura dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan interpersonal seseorang? Nah, jadi teori belajar Bandura ini kan bisa dipelajari secara langsung maupun tidak langsung ya. Kalau tidak langsung itu kan bisa melalui foto, video, ataupun lainnya. Nah, kalau secara langsung tuh kita mempelajarinya dengan cara mengobservasi seseorang secara langsung gitu. Nah, jadi kan dalam kegiatan observasi ini pasti kan terdapat banyak interaksi sosial ya antara orang yang belajar dengan orang yang dianggap sebagai modelnya. Nah, imitasi ini tidak terjadi secara langsung, melainkan perlu adanya sikap menerima dan adanya sikap mengagumi terhadap apa yang diimitasi. Melalui imitasi ini, seseorang belajar nilai dan norma di masyarakat, atau sebaliknya, ia belajar suatu perbuatan yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku. Baik anak maupun orang dewasa belajar banyak hal dari pengamatan dan imitasi tersebut. Oleh karena itu, dalam teori belajar Bandura ini diperlukan adanya keterampilan sosial karena melibatkan orang lain. Nah, jadi seperti itu bagaimana teori belajar sosial Albert Bandura ini digunakan dalam hal meningkatkan keterampilan sosial. Apakah menjawab, Anida? Insya Allah terjawab. Terima kasih, Rena. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Dahlia. Tadi pertanyaannya, dalam teori belajar sosial, manusia membentuk tingkah lakunya melalui peniruan. Menurut kelompok, bagaimana cara agar individu dapat meniru tingkah laku yang positif dan mengurangi yang negatif? Menurut kelompok, jadi dalam teori belajar sosial Albert Bandura, sebelumnya kan udah dikatakan bahwa anak itu tidak hanya melakukan imitasi saja, namun dia juga membentuk yang namanya itu teori pemikirannya atau theory of mind melalui imitasi terhadap aksi orang lain maupun persepsi terhadap rangsangan yang diterima dari lingkungannya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya imitasi itu kan banyak ya. Contohnya itu misalnya kita ambil salah satunya adalah penggunaannya media massa, di mana di dalam era komunikasi yang saat ini itu sudah pasti dapat dikatakan bahwa media massa merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dibandingkan faktor-faktor yang lainnya. Karena jika dilihat media massa itu bisa
dilihat secara terus-menerus ataupun secara berulang-ulang. Nah, dalam media massa ini kan ada tayangan, di mana tayangan itu bisa bersifat pesan ataupun rangkaian pesan dalam bentuk suara atau grafik maupun karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak. Nah, PR kita selanjutnya adalah bagaimana kita dalam memilih tontonan itu. Kalau misalnya dari tontonan kita baik, tontonan kita yang sifatnya positif, pasti akan menimbulkan keinginan juga nih di dalam diri kita. Apalagi kalau misalnya tontonan itu misalnya mendapatkan reward gitu dari orang, kita kan kayak pasti langsung ada dalam diri kita kayak kita mau nih ngelakuin itu, meniru tingkah laku yang positif itu. Tapi kalau misalnya dari tontonan kita aja udah salah, tontonan kita udah mengacu pada yang arah negatif, itu juga akan timbul rasa di dalam diri kita yang kalau misalnya kita kayak gitu gimana ya, pasti kan ada kan kayak gitu. Jadi kita juga akan adanya keinginan untuk meniru tingkah laku yang negatif itu. Jadi penting di sini adanya filterisasi. Jadi nggak semuanya harus kita ambil yang baiknya, terus kita boleh buang yang buruknya kayak gitu. Terus mungkin faktor lainnya itu misalnya adanya interaksi sosial dengan teman sebaya. Di mana interaksi sosial dengan teman sebaya ini sebenarnya juga bisa dikatakan sangat berpengaruh dalam imitasi seorang anak, di mana memiliki peranan penting karena pada faktor yang ini itu akan berpengaruh sangat besar dalam aspek perilaku. Kayak contohnya misalnya kayak kita aja, kalau misalnya kita ngeliat teman kita nih ngelakuin sesuatu hal yang sifatnya baik, sifatnya negatif, and then ketika dia melakukan itu, ternyata dia dapat reward, dia dapat kayak suatu apresiasi gitu. Maka kayak muncul juga nih di dalam diri kita keinginan untuk melakukannya seperti itu. Jadi penting juga untuk kita mencari lingkungan gitu, interaksi sosial dengan teman-teman yang sekiranya membawa ke arah yang positif. Kemudian untuk faktor yang terakhir, mungkin faktor yang paling dekat dengan kita adalah faktor lingkungan keluarga, karena imitasi itu sudah berlangsung sejak individu masih kecil kan, dan pastinya dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga, di mana nantinya bagi anak itu lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling berpengaruh. Nah, peran kita mungkin nanti ketika misalnya nanti sudah menjadi orang tua, menjadi PR bagaimana nantinya kita menciptakan lingkungan keluarga yang baik, di mana nantinya pastikan pembentukan sifat dan karakter anak itu didapatkan melalui penanaman nilai dan aturan yang diberikan oleh orang tua. Nah, tapi nggak selalu dalam lingkungan keluarga. Kayak misalnya kita jurusannya pendidikan matematika yang mungkin nanti ke depannya bisa menjadi guru. Hal ini juga berlangsung ketika misalnya di dalam lingkungan kelas, di lingkungan sekolah, itu bagaimana caranya kita bisa menimbulkan atau memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya agar ditiru gitu. Jangan sampai memberikan contoh yang sekiranya tidak baik. Mungkin kayak gitu, Dahlia. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik, sudah menjawab Tauri. Terima kasih Tauri dan kelompok. Oke, terima kasih Dahlia. Oke, selanjutnya saya mau jawab pertanyaan dari Maila. Pertanyaannya, bagaimana contoh penerapan salah satu ciri-ciri teori bahwa belajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif? Nah, menurut kelompok, penguatan reinforcement adalah respon positif yang diberikan guru kepada siswa dalam proses pembelajaran, dengan tujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik terhadap suatu tindakan atau dorongan, sehingga siswa dapat mempertahankan atau meningkatkan perilaku baik tersebut. Konsep penguatan teori ini sebenarnya sama kayak konsep penguatan teori behavioristik. Contoh penguatan positif itu adalah pujian yang diberikan pada anak. Sikap guru yang bergembira pada saat anak menjawab pertanyaan merupakan penguatan positif. Penguatan akan berbekas pada diri anak. Mereka yang mendapat pujian setelah berhasil menyelesaikan tugas atau menjawab pertanyaan, biasanya akan berusaha memenuhi tugas berikutnya dengan penuh semangat. Apakah terjawab, Maila? Sudah terjawab, terima kasih jawabannya.
Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi. Pertanyaannya itu, bagaimana aplikasi teori belajar Bandura dalam mengubah perilaku belajar siswa dari yang tidak suka belajar menjadi suka belajar? Nah, sebelumnya itu kan, teori belajar Bandura ini menganut proses peniruan atau imitation terhadap sebuah modeling. Jadi langkah-langkah yang bisa diambil agar siswa yang tidak suka belajar bisa menjadi suka belajar itu yang pertama bisa dimulai dari gurunya. Jadi gurunya ini harus menjadi modeling atau contoh yang baik bagi para siswanya. Karena ada beberapa faktor kenapa siswa ini nggak suka belajar. Salah satunya itu gurunya yang galak ataupun cara ngajar gurunya itu kurang enak. Jadi dari sini bisa dimulai dari gurunya dulu menjadi modelin atau contoh yang baik untuk bagi para siswanya. Nah, selanjutnya itu guru juga harus bisa menciptakan proses pembelajaran yang seru dan menarik. Jadi agar nantinya pembelajaran ini selalu diingat oleh siswa. Jadi kan biasanya kalau kejadian-kejadian yang seru dan menarik itu bakal terus-terusan diingat oleh siswa. Nah, yang terakhir itu ada proses pembelajaran juga bisa ditambahkan dengan video atau foto. Jadi nantinya siswa itu mempunyai gambaran akan apa yang dia pelajari. Seperti itu. Dan juga dengan adanya foto atau video ini biasanya lebih cepat nyantol gitu di pikiran-pikiran para siswa gitu. Sekian Dwi, apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Dwi. Untuk pertanyaan terakhir dari Dinda, akan saya coba jawab. Soalnya dari teori-teori yang udah dipelajari kemarin, menurut kelompok, teori mana yang paling relate buat jadi acuan kita yang nantinya sebagai calon guru dalam mengajar? Jawabannya, menurut pandangan kelompok, dari teori-teori yang udah kita pelajari, buat jadi acuan yang tepat dalam menjalani peran jadi guru nantinya tuh, ada baiknya jika teori yang udah dipelajari yaitu psikoanalisis, teori behavioristik, classical conditioning, dan termasuk juga teori yang kita pelajari hari ini, teori belajar sosial itu diterapkan saat melakukan aktivitas di kelas maupun di sekolah. Menurut kelompok, masing-masing teori tersebut mempunyai peranan yang penting dalam aspeknya masing-masing. Antara lain, yang pertama kayak teori psikoanalisis. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan itu kan nggak fokus cuma di intelektual aja ya, melainkan dampak di luar pendidikan itu sehari-hari pada tindakan dan tingkah lakunya di masyarakat juga berdampak gitu. Itulah sebabnya teori psikoanalisis dalam dunia pendidikan juga mengutamakan kecerdasan emosional dan seksual. Kecerdasan emosional dapat melatih kemampuan seseorang untuk mengelola perasaan, memotivasi, tegar menghadapi frustasi, sanggup mengendalikan tekanan, mengatur suasana hati, dan berempati, serta kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa teori psikoanalisis ini penting loh di pendidikan gitu. Selanjutnya ada teori behavioristik. Teori behavioristik cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Ini seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok yang sudah presentasi. Dalam kasus sehari-hari, contohnya kayak kurangnya penerapan pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan ini maka siswa tersebut belum bisa dikatakan belajar karena belum menunjukkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajar itu. Dengan begitu, dalam belajar matematika, siswa tersebut nggak boleh cuma mengajarkan latihan dan menghafal rumus aja, tapi harus didasari oleh pemahaman yang logis juga. Yang ketiga, ada classical conditioning. Untuk classical conditioning, dengan adanya stimulus berupa hadiah atau reward yang diberikan, hal ini dapat menumbuhkan motivasi belajar yang ada di siswa, sehingga siswa lebih tertarik pada guru dan juga mata pelajaran yang diajarkan.
Selain itu, mempunyai antusias yang tinggi, selalu mengingat pelajaran dan mempelajarinya kembali. Contoh penerapannya seperti seorang guru matematika menunjukkan sikap yang ramah dan memberi pujian kepada murid, sehingga para murid merasa terkesan dengan sikap yang ditunjukkan gurunya, sehingga guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang positif untuk membantu siswa mengatasi kecemasan atau ketakutan dalam menghadapi pembelajaran matematika yang sedang berlangsung. Kalau yang classical conditioning ini saya merasakan juga. Jadi dulu pas SMP tuh guru matematika saya seru banget. Jadi makanya kebawa gitu sampai sekarang suka matematika, walaupun ya susah, tapi tetap aja enjoy gitu karena kesan pertamanya di matematika tuh udah baik gitu. Jadi kenapa classical conditioning ini juga kayak penting dalam pendidikan gitu. Selanjutnya, untuk yang terakhir ada teori belajar sosial yang kita pelajari hari ini. Dalam proses pembelajaran, teori belajar sosial ini juga efektif untuk diterapkan. Jadi contohnya kayak siswa A melihat siswa B yang rajin, gigih, terus pokoknya kayak bersemangat dalam segi akademik maupun non-akademik. Sehingga kesadaran siswa A mengamati yang dilakukan oleh siswa B ini, dari situ tuh kayak menimbulkan perasaan semangat biar bisa jadi kayak siswa B yang rajin dan gigih dalam bidang akademik maupun non-akademik. Secara tidak langsung, siswa A mengagumi siswa B sehingga timbul keinginan dari siswa A untuk mengikuti karakter yang baik dari siswa B. Nah, dari penjelasan yang udah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa menurut kelompok, 4 teori yang sudah dipelajari relate atau berkaitan untuk menjadi acuan dalam pembelajaran bagi kita yang nantinya akan menjadi seorang guru. Tapi kan teori-teori ini kan punya kelemahan masing-masing ya. Nah, kalau kita di sini bicaranya tentang positif aja, jadi dari 4 teori ini bagus untuk diterapkan di pembelajaran, cuman yang negatifnya itu kita nggak perlu kayak dilaksanain gitu. Kita menghindar aja dari yang negatifnya gitu. Untuk Dinda, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya. Karena pertanyaannya sudah terjawab, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Dengan terjawabnya pertanyaan-pertanyaan tadi, maka berakhirlah presentasi dan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman kelompok yang sudah menyampaikan materi. Terima kasih juga kepada teman-teman atas antusiasnya dalam partisipasi pada diskusi kelompok pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok yang presentasi hari ini dan moderator. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, jangan lupa nanti tugas di LMS yaitu pertemuan 4 mohon dikerjakan. Kemudian jangan leave Zoom dulu, mau direkam partisipannya. Sebentar ya. Oke, sudah. Haikal, info. Neiska tadi kan yang presentasi ya, tapi dia kayak left gitu. Kenapa? Neiska tadi kan dia presentasi, cuman ini tadi tiba-tiba. Oke. Baik, kalau begitu sudah selesai pertemuan PPD kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri pertemuan ke-7. Untuk info selanjutnya mengenai UTS, mungkin nanti Haikal tanyakan lebih lanjut ke Bu Murni. Sudah. Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.